Kaget. Dikira kita Japati. Iya, dikelepek. Dikelepek. Nat, Aduh, apa nih baru gini nih? Ini bener rumah Noni? gak tahu. Gak gini kan Tapi kita? kursinya enak, pasti Citos. Citos, ini bener nih. Iya kan? Empuk banget nih. Ngomong-ngomong, arigatou gozaimasu. Watashi wa hansamu. Wah. Artinya saya ganteng. Watashi mah hansamu. Watashi wa hansamu. Watashi wa hansamu. Ya mah. Watashi. Waduh. Main bola. Ini Sony baru pulang dari Jepang. Banyak yang nanyain Son dari Iya. kemarin umat. Nanyain. Sony mana? Sony mana? Oh iya, kebetulan. Kan kemarin kebetulan kan kita lagi ada di perpisahan Pak Surnono tuh. Iya, betul. Ditanyain mana Maaf, partner nggak bisa kamu? Mana partner kamu? Saya bilang lagi menjalani kaul kemiskinan. Bukan. Ada di Jepang buang-buang duit pulang miskin. Sebenarnya Ya kan? saya menjalankan misi balas dendam. Balas dendam Kita itu. kan dijajah 3,5 tahun. Oh iya benar. Saya balas Ya. kemarin 2 minggu. 2 minggu ya. Ya, padahal samain Son 3,5 minggu. Enggak ada duitnya. Makanya Sony sibuk menjalani Iya, kaul kaul kemiskinan kemiskinan. ya. Sekarang Bener. udah miskin dia. Sekarang semua kerjaan saya ambil. Nanti kalau udah kaya lagi, dia Ya. bakal jalan-jalan lagi, Ngilang miskin lagi. lagi. Gitu aja terus pas Betul. hidup. Tapi kebenarannya Sony ke Jepang saya nggak ketemu ya. Gue juga ke Jepang Son. Masa sih? Iya. Kok nggak Kamu ketemu? daerah mana? Hokkaido. Hokkaido. Oh, Hokkaido. pantesan. Lu kemana? Hoka bento. Nggak ketemu. Ada di Bandung tuh. Apa? Hoka Bundo. Padang. Lucu nih, buka yuk. Buka yuk Hoka Bunda. Jepang rasa Padang. Iya, Hoka Bundo kalau mau. Buka yuk bisnisnya yuk. Tapi gue mau curhat dikit Not. Apa curhat apa? Emang nemu Ini apa di waktu, Jepang? bukan di Jepang. Ah. Waktu di gereja. Di gereja. Di gereja. Emang kenapa? Jadi gini. Pulang dari gereja yang lalu Aha. di paroki Buah Batu. Di Buah Batu. Pas komuni, Ah. aku kok nggak boleh ikutan komuni. Kasian deh lu. Kenapa sih, Not? Tahu nggak? Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Mau komuni harus udah baptis. Mau komuni Aha. harus udah siap. Tapi siap nggak cukup. Yang paling penting kamu harus Katolik. Oke, Hey. case close. Case close. Terjawab sudah ya. Terjawab sudah. Ah. Jadi kamu Harus harus Katolik. Itu dia jawabannya. kan? Iya, Ini karena memang nggak bisa gue Not. Nggak boleh lah. Padahal- Apapun aturannya Iya. nggak boleh. Padahal gue punya orang dalam, mertua, Ah. istri. Iya sih. Iya. Bahkan pastor Orang kenal. dalam, pastor kenal. Ah. Tetap nggak Nggak boleh. boleh. Harus Katolik itu Harus pasti. Katolik, Iya. syarat utamanya. Syarat Ya. utamanya. Tapi apakah ini jawaban yang paling valid? Bukan kita yang jawab. Bukan, tapi adalah Romo yang sekaligus juga menjadi pemecah rekor karena beliau menempati kursi perdana. Yes. Kursi Citos yang enak ini, Yang sofa ada ini. di rumah Noni. Betul. Dan langsung saja hari ini kita Pastor sedang ngapain ikut bersama- gini-gini Pastor? Coba. Oh coba juga ya. Ikut nyaman, Not. Ada Ikut Pastor nyaman. Chandra. Pastor Chandra. Pastor Chandra apa kabar? Sehat, baik. Perdana nih datang ke rumah Noni ya. Iya, bener banget. Aduh. Kaget kan nggak ada persiapan? Seru-seru. Pastor Chandra ini dari paroki mana sih? Melayani di mana sih? Pastor? Kebetulan saya bukan di paroki ya. Jadi Oh, oke. saya di Bandung ini kebetulan berkaryanya di Biara sebagai Oh, di Biara. asisten sekretaris Aha. di Biara SMM. Oh SMM. jadi Pastor Chandra ini dari Ordo SMM. Dari Ordo SMM. Betul. Di mana Kalau sih di Bandung? di mana Pastor? Di Cembeluit. Oh, dekat kampus Unpar. Dekat Bener. rumah Ridwan Kamil. Oh, Seberangan. seberangan Saya bahkan tetangga. nggak tahu. Jadi Bang, kemarin di yang Bandung bikinin di mana. kopi buat media itu Bukan, Pastor. bukan Pastor. Oh, di Cembeluit itu Pastor. Bener di Biaranya di sana. Di sana. Persisnya di mana sih? Itu di Jalan Gunung Kencana nomor 8 sampai 10. Oh, soalnya di situ ada rumahnya Bintang FC, Bukit Jerian. Bukit Jerian. Bukit Jerian. Sama. Terus jeriannya bikin geng kan? Apa tuh? OBC. OBC dilihat. Oh, di Bukit Kencana. Gunung. Gunung Kencana. Kencana. Di gunung. Itu setelah atau sebelum Unpar sih, Pastor? setelah. Ke atas lagi. Setelah Unpar, ke atas Ke arah- lagi, belok kanan, masuk. Sampai mentok. Eh, Seki Putih.
Bumi Sangkuriang? Enggak, belum. Di bawahnya. itu atasnya. Di bawahnya Maxis. Maxis. Ya. Bawahnya Oh, di bawah Maxis. Maxis. Bawahnya Art Deco. etnik. Bawahnya Oh, etnik. etnik. Bawahnya ada gang masuk situ. Oh, masuk gang. Gangnya jalan. jangan keras-keras. Udah keren Cibuluit. Emang biaranya berapa yang tinggal di sana berapa Di banyak sana pasti? kami berempat. Oh, berempat. Berempat yang netep sebenarnya. Jadi tapi di samping itu ada juga pastor-pastor yang datang silih berganti, kayak yang datang liburan dari Singgah. luar negeri, singgah. Jadi ini rumah singgah juga Oh, sebenarnya. rumah singgah juga. Oke. Nanti Nodi sama Sony singgah ke sana boleh? Kalau mau singgah. singgah main. Ah, itu memang lagi gak ada kerjaan aja kita. Iya, Bilang aja lagi pengen tidur Iya. di kawasan dingin. Ini awas kalau ada yang komentar rumah single, awas ya, ini rumah singgah. Rumah Singgah. singgah. Soalnya orang Kopo sama orang Ciwastra pengen sekali-kali tidur di tempat dingin. Iya bro. benar. Oh, iya, benar-benar. Sejuk Tempat di sana. kami- Lagian dingin. juga Cibuluit kan elit. Elit coy, betul. Oke, berarti dari tahun berapa nih Pastur di Biara? Saya di Biara kebetulan dari masa diakonat saya ya. Jadi sudah sejak diakon Juni 2024 udah Oh, setahun lebih ya? udah setahun lebih. Setahun lebih. Sebelumnya Setelah di Tabisan sebelumnya di Malang kuliah kan. Oh, Jadi kuliah. Pastor Kuliahnya Chandra di ini Malang. juga memang baru ada setahun ya berarti Iya, jadi baru pastor setahun. ya. Iya, pastor. Belum sampai. Imam belum Jadi pastor sampai. belum Setahun sampai. bahkan. November kemarin baru ditabiskan. Oh, Jadi masih baru. Berarti- Sebelumnya seminarinya Di Malang. di Malang. Heeh. Sebelumnya lagi Sebelumnya tanya lagi? dong. Di mana Pastor? Sebelumnya saya sempat pastoral di Kalimantan Tengah. Wow, Kalteng. Oh, di Kalteng. Itu di IKN tuh Kalteng sih, bukan? Enggak, itu Bukan ya? Kaltim. Kaltim ya? Kaltim. Kaltim. Oh, di di Iya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Di sana 9 bulan, terus selesai pastoral lanjut S2. Di Malang selesai S2 ditabiskan diakon, ya udah ditugaskan di sini. Di Bandung. Lo lahir di mana Pastor orang mana? Saya Kalau lahirnya di Flores, di Manggarai, Ruteng. boleh- Oh, Rute. Ruteng. Oh, pernah ke Ruteng ya? Rote saya. Oh, Rute. Kupang. Mirip-mirip. Iya, iya, iya. Kupang, saya Kupang ke Alor waktu itu. Oh, oke, oke. Di sana. Oh, asli sana berarti Asli Pastor. sana. Nama lengkap siapa sih Pastor? Nama Marianus ini Chandra Caha. Marga ada Marga? Sebenarnya kita nggak pakai marga sih, cuman Oh, nggak pakai marga, kalau di Manggarai nggak pakai marga. Cuman kebetulan Oh, aja saya beda-beda ya? punya kayak marga lah jadinya. Caha itu Nama keluarga. nama keluarga. Oh, Caha. 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 Oh, iya iya iya. Itu nama keluarga. Karena biasanya kalau kita melihat ciri-ciri fisik, Ya. saudara-saudara kita kan barat tengah timur kan ada perbedaan ya. Ada. Ya, Saya benar. tidak menyangka Pastor Chandrani dari Indonesia Timur bahkan. Oke. Ya karena benar, karena kan kita punya karakteristik ya. Bos. Punya karakteristik. Apapun juga kalau skincare bagus. Bener dong. Campuran. Perawatan. Lah gua orang Bandung. Fisik gua jelek, skincare gua gak bagus. Yang Kurang menyat- skincare ya. Yang menyatukan kita mah babi. Oh iya. Benar Kayaknya benar. banyak dipakai Babi. minyak babi dioles-oles si pastor nih kayak Bipang, muka-muka. bipang. Blasteran. Blasteran sih Orang tua? sebenarnya. Boleh kenalan dulu deh orang Iya. tua. Kakek sih yang dari negeri anta beranta. Anta Dari beranta. Chinese. Oh, Chinese. Oh, ada darah Chinese. Ada daerah Chinese-nya. Kakek. Ya, kakek. Kakek dari Bapak. dari bapak. Dari bapak. Bapak orang dari Kupang langsung. Oh, Kupang. orang Ruteng. Oh, Ruteng. Ya, lahir di Mama- Ruteng. Mama Ruteng. juga. Mama juga. Oh, berarti ada darah Chinese-nya dari 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 kakek. kakek. Jadi Oh, itu benar. kakek itu menurunkan darah Chinese kepada Ke papa. papahnya pastor. Turun ke- Setengah tuh. Setengah. Nah, turun ke pastor seperempat. Seperempat. Jadi 0,25. Berarti kan ada gradasi. Ada. Pantesan gitu. Tinggal di kaki doang. Yoi. Tinggal di kaki doang. Seperempat ya kan. Coba singkat cerita ini juga kita baru kenalan nih. Ya. Sama perasaan baru ada Romo SMM yang SMM, baru hadir betul, di rumah benar. Noni. Barangkali umat juga nggak terlalu paham atau nggak terlalu ngerti juga bahwa Ya. ada Ordo SMM nih. Ya. Cerita dikit tentang SMM boleh dong Pastor sebelum kita masuk ke tema nih. Ya, SMM ini sebenarnya udah lama sih di Bandung ya. Ya. Udah sejak tahun 80-an kita udah ada di Bandung. Ya, waktu itu ya tapi awal karyanya itu di Sintang ya, Kalimantan Barat. Oh, Sintang. Kita hadir di sana. Terus Keuskupan Sintang itu ya Romo SMM pertama yang jadi uskupnya. Oke. Terus ketika suatu kesempatan di beberapa tahun yang silam mereka pindah ke Bandung. Oke. Mulai untuk studikan frater-frater kan. Ya. Nah, di STF di Unpar sini. Oh. Jadi kemudian Romo SM-nya ngikut untuk mendampingi Romo-Romo frater-frater Projo dari Keuskupan Sintang. Sintang. Lalu lambat laun kita juga
mencari nih rumah untuk pembinaan calon untuk SMM. Oh, SMM sendiri dari Indonesia ya Pastor atau dari luar? Kalau SMM itu dari Perancis ya awalnya. Oh, Perancis. Croissant. Iya. Croissant. Oh, dari Perancis. Bonjour. Oh, dari Perancis. Itu pendiri kita itu namanya Santo Montfort. Kalau Santo Montfort ini kalau sama Legio Maria itu nggak asing karena itu pelindung mereka juga, pelindung Legio Maria. Oke. Jadi didirikan di Perancis, lalu ya menyebar sampai ke Indonesia. Kalau fokus karyanya lebih kemana sih? Karyanya kita SMM? lebih ke pelayanan pastoral, jadi parokial gitu karyanya. Jadi Kita membantu ke paroki-paroki atau memang ada paroki khusus yang romonya SMM nih semua misalkan? Ya kalau yang romonya SMM khusus paroki itu ya kayak di Kalimantan, di Flores. Banyak tuh? Banyak. Kalau di Kalimantan ada beberapa paroki, terus di Flores juga beberapa paroki, lalu di Jawa Timur, di Pasuruan. Pasuruan paroki SMM. Kenal Inul Daratista? Enggak selalu dong. Kan Inul udah jadi orang Pondok Indah. Oh iya benar. Rumahnya gede. Benar. Sama Mas Adam. Iya makanya siapa tahu. Oke, tapi cuma 4 ya? Di Bandung ini sekarang. Di Bandung kita di cuma Biara. provinsi alatnya, cuman berempat. Cuman ada juga romo-romo yang kayak tadi yang saya singgah itu tadi. Singgah, kemudian yang liburan. Untuk kesehatan, liburan, biasanya ada di sini. Kalau tadi sempat ngobrol sama Pastor Chandra di sebelum mulai ya. Kurang lebih di Indonesia itu ada 60-an romonya SMM. Tersebar di Indonesia. Di Indonesia juga di luar negeri. Di luar negeri. Ada juga. Sedunia? Enggak. Untuk yang SMM Indonesia. SMM Indonesia. Baik ada di lokal Indonesia atau yang sedang belajar di luar atau sedang berkarya di luar. Oke, dan hari ini kita beruntung nih ketemu dengan Pastor Chandra nih. Betul. Jadi dapat insight lagi nih tentang Ordo. Betul. SMM. Tapi yang tadi Sony mau tanya ini Pastor, dia curhat pakai lagu ya kan? Mau komuni nggak dikasih, punya jalur orang dalam. Mungkin kenalan dulu. Pastor, jadi saya ini seorang Protestan. Keluarga istri saya seorang Katolik. Saya menikah dengan seorang Katolik. Jadi bapak ibu mertua saya Katolik, istri saya Katolik, saya seorang Protestan. Dia doang yang ketolak. Bukan Katolik. Iya, ketolak. Tapi sebenarnya saya itu dari kecil sekolah udah sekolah Katolik, kampus juga kampus Katolik, Bakuning, udah beberapa kali saya nyanyikan lagu Unpar. Jadi sebenarnya saya tidak asing dengan kekatolikan. Katolik yang asing sama dia. Tapi memang tentang komuni ini masih banyak saya harus belajarnya. Termasuk dulu memang awal-awal zaman pacaran Not ya. Pas kan suka gereja bareng. Pas giliran komuni sempat nanya ke Ines kan, aku boleh nggak? Nggak boleh. Oh gitu. Oke, saya akan cari tahu lagi gitu. Jadi memang akhirnya kan gue pernah ada ini Pastor, pernah ada pengumuman bahkan. Sepertinya pernah ada 1-2 kejadian di mana orang yang tidak seharusnya mendapatkan tapi berusaha untuk mendapatkan. Akhirnya gue pernah tuh di gereja beberapa kali Pastor, akhirnya ada di pengumuman terakhir. Komuni dikhususkan untuk umat yang sudah dibaptis dan seorang Katolik. Oh berarti bahkan dijelaskan tuh, berarti mungkin pernah terjadi tuh. Pernah pasti. 1-2 kejadian yang tidak harusnya tapi ternyata berusaha untuk mendapatkan. Betul, bahkan kalau di beberapa gereja dari awal itu di layar udah ditayangin, udah looping tuh. Jadi yang berhak menerima komuni adalah yang anu tidak, salah satunya tidak terhalang hukum gereja dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang nggak paham juga ternyata ada hukum gereja yang juga membuat seseorang tidak bisa komuni walaupun dia sudah Katolik dan sudah baptis. Nah, kita ngomongin komuni secara keseluruhan nih Pastor Chandra. Komuni itu sebenarnya secara gereja Katolik itu tuh apa sih Pastor? Ada yang bilang kalau pemahaman saya puncak perayaan ibadah Katolik itu adalah Ekaristi, komuni. Nah, sebenarnya secara general seperti apa sih Pastor? Ya memang itu tidak terlepas ya. Tadi dikatakan bahwa memang Ekaristi itu kan sumber dan puncak ya dari ajaran iman kita, gereja Katolik terus khususnya. Jadi karena ini sumber dan puncak, maka umat memang harus sungguh terlibat di dalamnya, sungguh hadir dan menerima sakramen itu sebagai ya di sisi lain sebagai bekal untuk perjalanan hidupnya, tapi juga hal itu terutama perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu berlangsung secara nyata yang kita imani dalam kekatolikan itu. Perjumpaan itu dirasakan langsung dalam Ekaristi. Makanya setiap momennya kita pernah ngobrolin fokus deh, kayak misalkan di situ malaikat hadir di saat kita Pastor menyampaikan sesuatu, simak, resapi kata-katanya bahwa mendalam sekali sebenarnya Pastor. Iya, benar. Jadi itu kan biasanya hal itu kan berlangsung secara sangat singkat dalam iman Katolik itu kan.
itu perubahan rupa ya. Ketika hosti itu dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu berlangsung dalam keseluruhan perayaan itu. Ya. Jadi makanya umat memang harus diajak untuk sungguh-sungguh menyimak setiap bagian kecil dalam perayaan. Berarti nggak cuma pada saat konsekrasinya aja, tapi dari awal misa bahkan. Dari awal misa. Kan nggak ada kejadian kayak gini misalnya ya. Hosti dan anggur diambil terus pastornya hanya doakan bagian itunya doang. Iya, nggak ada. Betul. Nggak ada perubahan di sana ya. Jadi itu kesatuan yang sangat utuh dalam Ekaristi. Maka nggak bisa dipisah-pisahkan. Terlepas dari pas prosesi ada anak kecil lari-lari, batuk. Iya benar. Terus ada omah-omah yang Iya, ada beberapa yang agak ngantuk buka permen. Terus juga ada yang tergopok-gopok karena parkirnya dapatnya jauh. Datangnya terlambat. Ya, itulah dinamikanya. Oke, berarti memang kita harus mengimani itu secara itu. Nah, tapi ini kan memang sakramen, satu dari 7 sakramen itu salah sakramen Ekaristi ini. Pastor, ini sesuci apa sih sampai kita harus memfokuskan diri, dan apakah kalau kita tidak mengikuti dengan hati sungguh-sungguh itu kategorinya pelanggaran atau apa sih, Pastor? Sebenarnya kan yang namanya sakramen ya dalam gereja kan itu tanda kehadiran Allah ya. Dan ketika tadi dikatakan Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak, sebenarnya dalam iman gereja Katolik di sana Yesus itu sungguh-sungguh hadir ya. Jadi peristiwa salib 2000-an tahun yang silam itu dihadirkan secara nyata lagi di atas meja altar. Ya, namun ya yang seperti yang tadi dikatakan tantangannya di tengah kita hadir masing-masing kan. Betul. Ada yang ngantuk lah. Karena gimana ya, Pastor? Mungkin karena maaf ya, ini ngomongin yang realita. Iya, benar. Coba di Buah Batu jadwal misa hari apa aja? Jam berapa aja? Sabtu dan Minggu jamnya Sabtu sore, Minggu pagi, subuh dulu ya, yang ada yang biasanya jam 6-an kan, lalu yang pagi, lalu yang siang, lalu yang sore. 5 kali 5 jadwal misa tuh. Minggu depannya 5 kali lagi. Mungkin gak sih orang jadi nganggap ya biasa aja lah, minggu depan jadi ada lagi. Minggu depan aja ada lagi. Sebenarnya ya kalau kita merenung dengan sungguh ya memang itu tantangan terberat sebagai kita manusia ya. Padahal kan perayaan ini sangat luar biasa di mana Allah itu memang sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi. Yesus Kristus itu hadir secara nyata dalam komuni suci itu. Itu bukan sekedar ya dalam iman lain kan dikatakan itu hanya simbol gitu ya. Jadi Tuhannya masih di sana tapi ini hanya simbol semata. Sementara dalam iman Katolik memang sungguh-sungguh hadir. Allah yang jadi sungguh Yesus yang hadir atas iman kita dan juga atas anugerah Allah. Dan bayangkan Yesus hadir, kitanya seperti itu. Lagi makan permen. Ada yang makan permen. Maaf. Ada yang pakai rok mini. Pakai rok mini. Ada yang ke gerejanya pakai senal doang. Senal ya. Gua nyebutnya senal. Tenang Bapak Ibu umat, kita juga menyindir diri kita Betul. sendiri. Karena ini adalah bagian dari kami. Tidak sempurna. Betul. Jadi kita diingatkan bareng-bareng bahwa ini adalah sesi di mana yang kita imani, Tuhan Yesus hadir secara nyata. Hadir, coy. Dan untuk siapa lagi untuk kalau bukan buat kita? Gimana kita memberikan reaksinya, itulah. Silakan kita renungkan bareng-bareng. Lucu ya dipikir-pikir ya. Aduh, gue suka makan permen. Aduh, gue suka telat. Sok kalau dipikir lagi seru ya. Benar. Lu bahkan ada juga yang gosip malah. Ada gosip. Ngomongnya ngantuk. Bayangin, lu diundang jadi narasumber, lu dateng, audiens ngobrol, kan nyeri hati. Nyeri hati. Sakit hati ya Pak Surya. Iya, udah hadir, saya diundang, saya mengasihi kalian, saya hadir. Lah ngobrol sendiri. Lah ada yang tidur, ada yang lari-larian. Main HP. Main HP. Aduh. Kita itu baru manusia ya, sakit hati. Ini Tuhan yang mana sakedip aja hilang hidup lu. Benar. Itu dulu yang coba kita imani bahwa itu Allah sungguh hadir saat itu. Sabar Pak. Bapak sentuh satu yang goyang 3. Ini buy one get 3. Iya nggak? Coba. Kita komuni itu biasanya ada di pertengahan ataupun juga menjelang akhir dari sebuah ibadat Ekaristi nih, gitu ya. Dan kadang untuk menuju ke bagian terpenting dalam sebuah Ekaristi yaitu konsekrasi sampai komuni ini banyak proses yang dilalui mulai dari kita datangnya, sikap duduk dan lain sebagainya. Kita nggak bahas itu sih kayak itu ya. Terlalu panjang. Kita mau khusus komuninya aja. Ada beberapa kategori yang memang harus dipenuhi orang mau
komuni nih ya. Salah satunya tadi yang kita bahas di awal, harus udah Katolik. Sudah di halo-halo tuh di awal, harus Katolik. Kita flashback sedikit nih Pastor, kita reminder lagi apa aja syaratnya yang memang harus dipenuhi orang Katolik yang mau komuni. Siapa yang boleh menerima komuni, Mas? Ya tentu saja seperti yang diungkapkan tadi adalah orang Katolik yang sudah dibaptis ya. Sudah dibaptis lalu kemudian mengikuti sakramen komuni pertama. Itu adalah untuk kesiapan, makanya tadi harus siap. Betul. Ya kan? Jadi persiapannya itu pun panjang ya. Di paroki-paroki biasanya diadakan persiapan itu untuk menerima komuni. Katekumen atau komuni pertama ini sama atau beda nih Pastor? Oh beda. Berbeda ya. Oke, jangan disamain. Ya, untuk yang baptis, kalau yang katekumen. Sebelum pembaptisan. Tapi biasanya juga kalau yang baptis dewasa, biasanya itu digabungkan. Misalnya suatu saat. Ya, siapa tahu. Siapa tahu, benar. Kan gak ada yang tahu. Itu namanya misteri iman. Misteri benar. Mohon maaf Pastor, ini sama Romo Projo, OAD, OSC, SSCC. Udah semua digoda. SMM belum? Ini saya masuk nih SMM ya. Saya penggoda. Ya saya manusia lemah. Saya mah gampang digoda. Kalau suatu saat Pastor ya. Berarti saya masuk kategori baptis dewasa katekumen ya? Ya masuk juga sebagai katekumen kan. Terus nanti setelah pelajaran persiapan untuk pembaptisan, tapi itu digabung juga dengan persiapan untuk komuni pertama biasanya. Jadi Bapak Ibu umat sekalian jangan dicampur adukan. Kalau memang sudah dibaptis Katolik sejak kecil, biasanya kan bayi. Biasanya. Tuh, ketika memang mau masuk usia komuni pertama nih 9 tahun 10 tahun ya. 9 tahun 10 tahun lah umumnya. SD menuju SMP ya? Enggak, SD 4-5 gitu. Iya, kelas 4 lah. Itu biasanya akan ada pendidikan lagi komuni pertama, bukan katekumen. Yang katekumen itu adalah mau dari bukan Katolik mau jadi Katolik. Itu katekumen. Lalu kalau yang baptis dewasa nih kayak Sony misalkan, jadi Sony akan masuk katekumen, tapi juga di saat yang sama biar nggak panjang waktunya dipersiapkan juga untuk komuni pertama. Bareng tuh bundling. Tapi kalau nggak salah kalau di di gereja Katolik kan memang ada, kalau misalkan nih gue gereja yang PGI, berarti tidak harus dibaptis lagi. Yang pernah ngobrol sama Pastor Nono gitu ya atau siapa? Jadi memang jadi baptisan kan cuma sekali seumur hidup sebenarnya. Tapi harus katekumennya itu. Nah, tapi tetap harus komuni pertama juga. Dipersiapkan. Itu berapa sih masa belajarnya, Pastor? Tergantung kebijakan paroki kan biasanya masing-masing ya. Lu berapa nonton itu? Lumayan lama. Setahun ada? Enggak nyampe, paling 3 bulanan lah kalau gue dulu ya. 3 bulan udah usia lama SD. banget. Kelas 4. Itu ngapain? Belajar, lu kayak sekolah minggu. Gitu. Belajar doa. Nanti ada guru-gurunya, ya bisa pastor, bisa guru sekolah minggu gitu. Gak ada ujian sih sebenarnya. Ujungnya apa maksudnya? Ujungnya adalah ya memang nantinya lu akan komuni pertama. Jadi tidak ada kayak ujiannya atau apa, lulus bukan. Lulus belajar. Betul. Nah, itu kan proses mempersiapkan orang untuk melihat Ekaristi. Itu adalah sakramen yang sungguh-sungguh sumber dan puncak dalam iman gereja. Ya ibaratnya dipersiapkan lagi, di reminder lagi bahwa kita tuh membuat tanda salib ini buat apa. Nanti bagaimana ketika pastor sedang mengangkat hosti, kita harus seperti apa sikapnya, bla bla bla. Itu semua diajarin sih. Itu di komuni pertama. Di kursus komuni pertama. Umumnya biasanya anak-anak, kalau yang sudah Katolik biasanya masih anak-anak ya. Kecuali yang katekumen yang akan menjadi Katolik dewasa itu beda lagi. Oke, syaratnya berarti harus orang Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen komuni pertama. Ini yang paling standar sebenarnya. Oke, fundament ya. Umum ya, fundament. Cuman ada lagi yang ditambahkan. Kayak misalnya orang itu harus terbebas dari ekskomunikasi dan juga hukuman di dalam gereja. Ya, hukuman dalam tidak dalam kondisi sedang menjalani dua kondisi ini. Apa sih itu, Pastor? Ya, itu bisa saja hukuman misalnya karena alasan-alasan tertentu ya. Misalnya karena perzinahan atau dia jatuh dalam dosa berat yang tahu dan mau dilakukan. Maka perceraian. Maka itu nggak bisa. Nggak boleh. Karena ada kesatuan antara Ekaristi dan juga pernikahan suci di dalam gereja Katolik. Sakramennya kan itu kan bersama-sama. Pastor, ketika memang orang tahu gimana sih sebagai umat bahwa dia sedang diekskomunikasi, apakah ada vonisnya atau gimana? Biasanya ada akan disampaikan oleh yang berhak ya. Tapi artinya mengharapkan si umat yang bersangkutan untuk dengan kesadaran tidak
tahu diri aja. Iya. Ya, Karena kan tidak ada ciri-ciri fisik yang berbeda kan. Iya, tidak ada tanda benar. khusus. Tidak ada tanda khusus. Dia harus dengan penuh kesadaran. Iya, tidak untuk ke depan mengambil komuni. Iya. Dan juga misalnya ada yang tindakan aborsi kayak gitu ya, pembunuhan, itu juga termasuk. Oke. Anulasi kan itu prosesnya lainnya. Beda hal. Oh, itu oke. prosesnya lain. Jadi kalau memang Ada terbebas kebijakan. dari hukum gereja dan memang ini bisa dikomunikasikan sama pastor Pastor paroki. paroki, benar. Pastor, saya tuh dengan kondisi begini saya boleh atau boleh untuk komuni atau tidak begitu kan? Benar. Kalau nggak salah kita pernah bahas sama Pastor Postinus ya, Son, waktu itu bahkan yang memang tanda kutip ditalak begitu, tapi dia tidak menikah lagi atau gimana, masih tetap boleh atau enggaknya? Mesti nanya sama pastor paroki itu, ngobrol kan, gitu kan. Nah kalau ada yang ngeyel, dia nggak boleh, atau mungkin bahkan dia lupa bahwa dia sedang kondisi tidak boleh menerima komuni, tapi maju aja terus lah. Kan saya lagi ini itu tuh sebenarnya kondisi yang bagaimana? Ini kondisinya agak, boleh saya mengatakan ini lumayan ribet dalam artian kita harus sungguh memahami apakah ini memang kerinduan yang lahir dari orang ini secara pribadi, ya, ataukah karena dia dengan tahu dan mau bahwa saya dilarang, ya udah saya nggak apa-apa terima. Maksudnya dia tetap berkeras hati dalam keberdosaannya. Berbeda dengan orang yang ya Tuhan pastor, saya sudah rindu sekali pengen nerima komuni. Saya menyesal. Saya menyesal. Ini berbeda dengan kasusnya. Orang-orang seperti ini biasanya akan diberi kebijakan khusus oleh pastor paroki. Tapi ini akan jadi case by case dan kita nggak. Ini bukan aturan tertulis yang boleh tidak nih. Ini harus proses diskusi yang tidak perjumpaan dengan gembala, benar. Yang justru saya mau tanyain, maaf ya, sebagai orang tua yang punya anak kecil. Biasanya, Son, ketika papa mamanya komuni, anaknya tuh suka pengen nyoba hosti. Karena papa mama makan, kenapa aku nggak makan? Padahal belum komuni pertama. Dan ada beberapa case orang tua memotek hostinya, dikasih ke si anak biar nggak rewel. Tujuannya biar nggak rewel, dan kedua juga biar kebagian komuni. Iya, gitu. Harapannya sama-sama dapat berkat lah. Nah, pastor ada komentar. Saya sering melihat hal-hal ini. Ya sebenarnya kalau dalam hal ini ya dalam tanda kutip kita kurang menaruh hormat ya terhadap sakramen Maha Kudus itu, terhadap tubuh Tuhan itu ya. Karena kan ini bukan permen, bukan juga roti. Karena roti dan anggur ini disangkanya roti. Ini tubuh dan darah Kristus kan. Jadi dan memang itu personal ya. Personal, bukan perjumpaan orang personal, lain. bukan. Jadi itu perjumpaan personal yang harus kita yang imani harus menerimanya. Ya kalau mau berbagi dengan anak, bagilah dengan buah-buah kebaikan dari Ekaristi, dari penghayatan kita. Bukan hostinya. Artinya memang mungkin bisa dikatakan ini cukup saklek, jangan lakukan itu jangan. Jangan. Nggak boleh, karena itu dia esensinya. Kita harus paham dulu. Harus paham. Oke, Pastor, ini cerita nih ya tentang hal yang sama. Ketika kita sebagai umat yang sama-sama umat melihat ada kejadian itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah tegur di tempat, apakah mengingatkan di tempat, atau kita lapor pastor paroki atau gimana? Nggak, karena kan kita tahu itu salah. Iya, benar. Kita ingatkannya bagaimana sih, pastor? Ya, kalau ini kan hal yang sangat praktis ya. Ya, memang paling idealnya itu jangan sampai mengganggu perayaan yang sedang berlangsung. Karena tiba-tiba berkelahi gitu. Tiba-tiba kan lihat, kamu harusnya nggak boleh. Itu kan pasti merusak keseluruhan perayaan. Jadi cukup dipastikan saja bahwa hosti itu memang ditelan, dihabiskan, lalu baru setelah itu dibicarakan dengan pastor paroki. Yang paling utama dengan pastor paroki sih sebenarnya, karena dia yang membawai suatu paroki. Jadi, tapi mungkin tidak ada salahnya kita juga sebagai umat belajar untuk mengingatkan ya, mungkin levelnya mengingatkan. Bukan so tahu, bukan. Tapi yang memang ini mah sudah aturan yang sangat jelas bahwa sebenarnya kita tidak diperkenankan membagikan hosti yang secara personal untuk kita ke orang lain, bahkan orang terdekat kita sekalipun, anak sekalipun, itu tidak diperkenankan. Jadi Ines, please, Sony mau ngerengek gimana jangan ya. Sony mau kokosehan gitu jangan dikasih. Gua nawarin barter. Ini ada nih B2. Bagaimana?
Saksang. Nah, kan bahaya. Jadi boleh mengingatkan selama tidak mengganggu perayaan Ekaristi. Lalu juga jangan kita tiba-tiba ngontrol gitu. Kemana atuh? Nah, sekali lagi buat yang mungkin masih melakukan hal tersebut, please jangan. Ya. Karena nanti si anak akan punya pandangan terhadap Ekaristi juga bisa beda. Waktu itu saya dikasih sama emak saya. Jadi dia akan punya pandangan bahwa itu tidak sesuci itu, khawatirnya kan ya. Oke, ya itulah. Terus kan lagian juga geuleuh atau bekas ludah mama papanya. Sok geuleuh lah. Iya, kan langsung dimasukin ya? Iya. Langsung kan nggak boleh dipegang. Nah, memang kalau disuapin kan dulu memang, tapi kan itu bubur, Nak. Bukan hosti. Iya. Jadi nah itu kan tentang aturannya. Nah, kalau misalnya ini cerita nih balik lagi masih tentang komuni dibagikan oleh pastor dan juga prodiakon atau asisten imam ya. Karena sekarang ada asisten imam yang perempuan juga ada dan sudah ada lewat tingkatan tertentu. Nah, biasanya komuni ini akan dibagikan lalu orang menengadahkan tangan dan ini menerima. Ternyata juga tangan kiri ada di atas itu ada fungsinya, betul nggak Pastor? Ada maknanya. Ada maknanya. Iya. Cerita sedikit dong bagaimana dengan tata cara kita menerimanya, lalu harus diapakan hostinya ketika memang sudah ada di tangan kita. Boleh cerita Pastor sebaiknya gimana? Sebaiknya kalau misalnya biasanya kan kebanyakan orang yang saya perhatikan tangan kanan itu menopang tangan kiri. Nah, jadi ketika hostinya diterima, tubuh Kristusnya diterima, tangan kanan mengambil dan masukkan ke mulut. Dengan penuh hikmat, dengan penuh hormat tentu saja. Tangan kiri itu ikut nutup atau gimana? Bisa saja ya, tangan kiri ikut menutup. Itu kan menambah kehikmatan kita ya. Sebenarnya tidak ada aturan dalam artian kan ada juga yang mengantarkan lewat tangan kanan, ada yang mendorong dengan supaya ada juga yang misalnya terima kanan langsung dimasukkan. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan bentuk sikap hormat kita terhadap tubuh Kristus yang kita terima ya. Artinya jangan mempermasalahkan orang lain kanan kiri kita. Harusnya gini. Karena sebenarnya itu dia esensinya. Penghormatan kita secara personal terhadap tubuh Kristus ini sejauh mana? Karena ada kan memang ada kelihatan. Kadang kita bisa menemukan ya orang jadi terima. Ya gitu aja masukinnya, nggak jelas gitu ya. Jadi kayak makan permen, kayak makan apa gitu ya. Nggak ada penghormatan di sana. Yang parah gini. Koin tos. Tapi saya pernah dengar dari salah satu sumber gitu bahwa memang salah satu fungsinya juga tangan kiri yang di atas. Ini adalah mungkin yang berlaku universal ya. Juga yang memang membedakan dengan orang-orang non Katolik. Jadi nanti ketika ada yang non Katolik mau menyusup, pastor tuh ada ciri yang tahu gitu. Gimana sih? Kanan. Kalau pengalaman saya pernah. Jadi waktu itu pastor nyusup. Salah. Saya nyusup. Iya. Kan pastor ya. Pastor nyusup paling ke barisan umat. Lah yang ngasih siapa? Jadi benar kata Bang Nodi tadi ya. Tiba-tiba dia maju, tangannya kayak gini. Jadi nggak saling silang. Saling tanya, ini Katolik nggak? Terus dia bilang, bukan pastor. Oh maaf, ini nggak boleh. Kelihatan ya. Untung ngakunya bukan lagi. Benar. Ada yang sampai dikejar sama pastornya ada pernah, tapi juga dibule ya waktu itu ya. Jadi nih ketahuan bahwa dia bukan seorang Katolik. Iya, dan kayaknya kalau gua nggak salah lihat ini ya sini ya, setelah diberikan dia putar tapi dibawa. Nggak langsung. Sedangkan gitu. Secara prosesi itu harus langsung. Ketika diterima, cukup geser ke kiri atau ke kanan, langsung dimakan. Ada juga ternyata aturan yang mengaturnya, ketika hosti tersebut terjatuh. Benar. Gimana Pastor? Itu biasanya umat hendaknya jangan mengambilnya. Ya? Umat jangan ngambil biasanya malah. Ya. Sebenarnya dalam aturannya jangan. Nanti pastor yang mengambilnya baru diberikan lagi. Karena harusnya jatuhnya memang tidak akan jauh dari letak dia orang itu berdiri. Nggak mungkin di belakang. Berarti kan harus langsung. Kayak kelakuan orang tua ke anaknya. Jatuhnya tidak akan jauh dari pohon. Alasannya apa Pastor? Boleh ada ini nggak sih? Maknanya apa sih? Kenapa harus pastornya kembali? Maknanya kan soal bagaimana Kristus itu yang memberikan tubuhnya. Ya. Jadi ketika itu jatuh kan itu ya diulang lagi. Maksudnya pemberiannya itu kan tadi ada kekeliruan lah ya. Dikatakan kekeliruan manusiawi. Maka diulang gitu. Itu kan itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar karena kekurangan anggota maka dibantu misalnya oleh asisten imam dan segala macam. Tapi itu juga melambangkan Kristus yang sedang memberikan dirinya.
Jadi itu kan pemecahan itu melambangkan Kristus dibagikan tubuhnya kepada kita semua. Maka para pelayannya itu sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang sedang memberikan. Teknis yang kita bisa lakukan ya, maksudnya mengingatkan pastor maaf jatuh gitu-gitu. Dan kan bisa tahu nggak ciri-ciri warga plus 62 malu ngomong tuh. Iya malu ngomong. Kayak yang ngomong di belakang gitu. Kalau enggak, sudah harus gitu. Padahal sampaikan saja ya, pastor maaf terjatuh. Nanti akan diambilkan kembali. Itu balik lagi ya sekali lagi, hendaknya umat tidak ngambil sendiri. Biarkan petugasnya baik itu petugas asmamnya atau kalau enggak pasturnya yang membantu untuk mengambilkan kembali. Kalau ini pastor makna saat kita meletakkan tangan dan minta disuapkan langsung, itu sebenarnya ada makna yang berbeda. Ada yang ada ya. Calangap ya. Salah. Nggak salah, cuman kayaknya menganga. Apa dong? Apa dong? Mangap. Apa ya bahasa enaknya salah. Menyodorkan mulutnya. Kita nggak nemu kata yang pas. Tapi ada kan bahasanya yang benar ada. Oke, itu ada makna yang berbeda nggak sih atau sama aja sebenarnya? Sebenarnya ya kalau kita melihat dengan sungguh sebenarnya ini kan bentuk penghayatan personal pribadi ya. Jadi pribadi masing-masing orang. Jadi ada yang menganggap bahwa mungkin tangannya kurang layak begitu ya menerima tubuh dan darah Kristus. Saking tingginya penghormatan terhadap tubuh dan darah Kristus, maka harus menerima menggunakan lidahnya, mulutnya langsung. Sementara kan sebenarnya dalam iman Katolik kan tubuh itu sendiri adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Maka tidak ada bagian yang dikatakan ini kurang suci, kurang layak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Pakai tangan pun itu sudah. Yang penting sikap hati tadi, kita menerimanya seperti apa. Dan pastor atau prodiakon atau asisten imam itu cukup paham bahwa saat ada umat yang ingin disuapkan langsung, dia pasti akan langsung meletakkannya disuapkan di lidah. Dan itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa juga. Dan itu biasa baris pertama ya Not ya. Gue tuh kadang tuh kalau mulai ini ya komuni ya, ada baris depan, aku tuh suka ragu. Karena kan gue harus diri. Oh gini ya. Karena kan kalau di bukan baris depan Not, gue bisa nggak gue bisa di kursi aja. Iya. Ya kan. Tapi kalau di baris depan di mana? Kenapa? Kan boleh lu tetap duduk. Iya. Itu yang gue bilang warga plus 62 aja. Ada nggak enakan? Ada yang ya yang lain diri. Masa saya diri? Ya. Gengsi dia. Gengsi. Paling bener kan kita minta berkat boleh. Kita bisa minta berkat kan. Pada akhirnya gitu. Oh ya udah minta berkat. Itu nggak apa. Itu pun kalau berkat mulai dari anak-anak yang belum komuni pertama dan non Katolik itu boleh, pastor. Boleh sebenarnya boleh. Gue pernah tuh. Berarti sorry ikut maju begini. Maju. Pernah. Begitu disentuh sama pastor, kan aku lagi kup. lagi kup. Nggak bisa. Nah ini boleh berarti ya. Dia akan pastor akan memberikan tanda salib kan. Pada dahi biasanya. Tapi juga kadang karena warga plus 62 ada juga yang malu untuk orang dewasa ya. Malu untuk maju begini. Karena udah tua kok belum komuni. Benar. Padahal nggak apa-apa. Kan semua orang punya alasannya ya padahal. Orang udah tua kok nggak komuni. Udah tua kok nggak komuni. Mungkin masih bisa aja dia baru mendapat panggilan menjadi Katolik saat usia tertentu, masih belajar. Mohon maaf yang tadi pastor bilang, Karisnya dari awal sampai akhir jangan ada yang gosip. Nggak digosipin. Udah tua baru komuni. Udah tua belum komuni. Malah gini, lah nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa ya, Pak. Kita memang kan kita meminta berkat kalau untuk yang seperti ini ya tandanya ya. Karena kan berkat itu kan nggak pernah Tuhan mengatakan berkat itu khusus orang Katolik, yang lain enggak. Tapi kan untuk semua. Itu dia, siapapun non Katolik pun. Nah makanya itu yang gue lakukan akhirnya. Ini ada beberapa pertanyaan pastor. Kalau ngomongin tentang seputar hosti ya. Hosti jatuh udah diambilin tadi sama pastornya, wajib ya, nggak boleh sama umat nih ya. Juga kalau boleh sama asisten imamnya dibantu. Kalau misalkan dapat hosti double di mulut bisa. Sering. Nempel ya? Makanya komuni dong. Nempel atau beberapa kali pastor udah bawa hosti yang sudah di konsekrasi. Lalu memang jumlah umat tidak sebanyak itu. Hostinya kebanyakan nih. Ada yang dirapel soal 5. Emang harus habis maksudnya ya? Justru kita tanya nih. Itu maksudnya gimana pastor? Sudah dipersiapkan apakah harus habis semua? Karena kan dalam iman gereja Katolik, hosti yang sudah dikonsekrasi itu harus ditempatkan di tabernakel. Dan itu adanya misalnya di paroki-paroki kan. Kalau misalnya kayak kami, misalnya di Nana Rohana tuh bisa untuk arwah. Atau misal lingkungan. Nah, kelebihan nih.
hostinya. Ya udah, berarti pilihannya tadi dihabiskan atau memang dibawa pulang, tapi dipastikan bahwa saya nggak singgah-singgah tuh di jalan. Karena tadi menaruh hormat terhadap sakramen yang maha kudus. Even beli martabak juga nggak boleh. Diusahakan Pulang dulu. pulang dulu, tempatkan itu dengan hormat di tabernakel. Kecuali kalau ketilang harus ke polsek. Mau nggak mau ya. Kalau sama polisi mau nggak mau. Makanya naik motor pakai helm, jangan naik mobil pakai helm. Jadi gue berapa kali dapat host itu double, bahkan pernah yang tebel banget bos, gue bilangnya. Tapi memang kebetulan itu juga di rumah duka. Di rumah duka. Tapi kalau di gereja kayaknya nempel 2 nggak sengaja. Nggak sengaja kalau di gereja. Iya. Jadi nggak apa-apa tuh Pastor. Nggak apa-apa. Ada yang bilang wah berarti kamu berkatnya double. Iya, itu pandangan umat ya. Jadi menganggap double nih. Yesusnya 2. Kalau kebalikannya, hostinya kurang. Itu. Apakah mungkin dapatnya serpihan kecil? Sebenarnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekecil apapun. Dipotek-potek gitu. Dipotek-potek gitu. Jadi bahkan saya sering potek-potekin Yesus. Ampunilah ya Tuhan. Saya sering potek-potek. Jangan dipotong. Jangan. Maafkan aku Tuhan. Jangan dipotong. Tapi itu karena memang kondisi yang mengharuskan. Kondisi. Misalkan umat ternyata membludak. Biasa napas tuh, Natal Pasca. Natal Pasca. Ternyata wah kurang. Mau gak mau dipotek. Gue pernah lihat nih ada beberapa umat ditahan dulu untuk tetap di antrian dan prodiakon asmam ataupun juga imamnya kembali ke arah tabernakel ambil lagi. Atau kalau ke darurat gimana Pastor, dipotekin lagi tuh? Biasanya dipotekin. Di sisa yang misalkan ada ya. Oh sisa segini nih masih banyak. Anggap sisa 10, umatnya masih ada 20. Dia potek bagi 2. Gak apa-apa Pastor? Gak apa-apa. Karena maknanya bukan soal bentuk besar kecilnya si hosti. Kan balik lagi warga 62 suka komplain ya Pak. Iya benar. Cuma dapat setengah, apakah gue lagi dosa apa gimana? Biasanya kayak gitu. Jadi merasa kayaknya saya berdosa, aku dapatnya setengah. Yesusnya setengah. Padahal hostinya kurang. Padahal kurang. Oke, jadi lebih ke teknis yang itu ya, tapi tidak mengurangi makna dan esensi dari si hosti. Nah, pertanyaan saya sih ini Pastor dari dulu ya. Kalau saya di gereja Protestan tiap kali ada perjamuan kudus, ada roti, ada anggur. Ada anggur ya. Nah, tapi di ekaristi di komuni itu hanya hosti. Nah, pertanyaan yang paling mendasar aja, tubuh dan darah ini menjadi satu dalam sebuah hosti kah atau bagaimana? Pasti penjelasan. Karena biasanya kan namanya tubuh itu pasti ada darahnya. Ada darah. Oke. Karena kan tubuh yang dibagikan itu tubuh yang hidup ya. Jadi bukan mayat. Oke. Jadi bukan mayat. Kalau tubuh hidup, logikanya darahnya masih ada darah. Pasti ada darah tubuh di dan dalamnya. darah, jadi kesatuan makanya itu masih ada tubuh dan darah itu. Oke, jadi memang. Tapi kalau pastor sendiri sedang memimpin itu memang ada cawan kan ya? Ada. Itu memang berarti itu anggur, memang anggur yang darah Kristus. Tapi itu memang hanya untuk pastor saja yang di depan. Sebenarnya itu alasan praktis. Karena kan ketika dibagi dalam 2 rupa, itu waktunya pasti akan sangat lama. Ya, alasan kedua, anggurnya mahal. Tapi benar ya? Benar. Kenapa? Pastor Juju bukannya? Pastor Juju itu bikin hosti di Pratista, kan ada pabriknya. Enggak sama anggur. Bukan sama anggur. Kagak, lu ngarang. Pastor Juju difitnah sama Sony. Anggur cap Juju gitu ya, bagus ya. Lebih ke teknis seperti itu. Soalnya menarik itu di beberapa kejadian di luar negeri, Pastor ya, tahu nggak yang si hostinya itu mengandung apa? Umpan darah. Oh iya ada. Iya, itu ada di India atau India Eropa yang saya lihat. Ada beberapa sih kejadiannya. Itu kan salah satu mukjizat ekaristi yang terjadi ya. Itu hosti ya Pak. Kalau nggak salah ceritanya hostinya tuh jadi memang seperti darah, jadi ada rupa jadi darah, daging. Jadi bahkan ada yang betul jatuh ke lantai pada saat diambil. Udah merah warnanya. Ada ya, itu mukjizat ya. Mukjizat. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah di India atau gimana lagi konsekrasi pastornya begini, terus tiba-tiba di bulatnya begini tuh ada gambar Yesusnya. Ada yang begitu. Udah banyak. Iya, banyak sekali. Banyak. Nah, itu dia kita memaknai ekaristi itu memang khawatirnya kita itu hanya terjebak di rutinitas, maju ke depan, menerima, selesai. Padahal
hadir. Sosoknya tuh hadir. Dan setelah itu bikin tanda salib, doa, beres doa, belum juga beres, komuninya udah masuk mobil pulang. Ada yang gitu ya? Oh, ada yang menganggapnya yang paling penting gue udah komuni. Lalu gue pulang. Padahal masih tahap misanya kan belum selesai. Lu tanya dong datangnya kapan? Haleluya. Datang haleluya, nggak lama konsekrasi, komuni pulang duluan. Bukan Bapak Ibu, ini mah ada yang lain. Ada di tempat lain. Ini mah di Konoha. Di Konoha ada yang begitu. Ada aja. Jadi yang dianggap paling penting, yang penting saya datang ke gereja, komuni. Padahal itu satu rangkaian utuh ya, Pastor ya. Dan kemudian adalah puncaknya perayaannya tadi. Oke, nah untuk umat nih mungkin yang datang pengen cari tahu nih, Pastor, yang non Katolik, itu tuh boleh mengikuti keseluruhan acara itu dalam batasan apa sih, Pastor? Kalau ingin mencari ibadah Katolik itu seperti ini, Ekaristi itu maknanya ini, itu tuh boleh nggak sih? Sebenarnya boleh banget ya. Cuman ya batasannya tadi cuma satu itu. Jadi tidak boleh menerima komuni. Mau nyanyi nggak apa-apa. Siapa tahu beneran login kan? Iya benar. Kita kasih trial dulu. Kasih trial. Iya. Tapi jadi, jangan masuk ke barisan kur. Jangan. Di tempat aja. Takutnya kan merusak suara, Dok. Tapi justru ada teman gua bahkan dia Buddhis, tapi nyanyi di gereja. Karena memang itu tanda kutip memang satu dia suka menyanyi, yang kedua dia tergabung dalam sebuah choir, dan memang choir ini melayani di gereja. So ketika tugas Natal, Paskah, you name it udah pernah semua. Padahal dia bukan Katolik, gitu. Tapi ya karena memang dia suka dan fokusnya nyanyi ya ibarat tetap. Dan banyak sih, saya juga pernah waktu di gereja di HKBP ya. Waktu itu kondisinya ibadah minggu, pas masuk gereja terkejut karena di belakang ada beberapa saudara-saudara yang mengenakan jilbab. Ternyata adik-adik mahasiswa yang dari kampusnya memang kalau nggak salah memang jurusan kayak lintas agama, fenomenologi bla 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 gitu deh. Penelitian. Jadi memang mereka harus datang dan hadir dan melihat ibadah agama lain gitu. Dan memang diperkenankan ya termasuk di gereja Katolik. Kemarin kejadian di katedral rasanya. Kalau katedral kayaknya udah nggak itu Tia Kristo sama Kevin yang sering live streaming. Ya, toh ya, udah nggak asing kalau di katedral lihat ada yang berjilbab terus ikut Ekaristi atau dalam artian juga hadir meneliti di dalam gereja di saat lagi nggak misa. Udah sangat umum. Tapi pas momen komuni mohon kerjasamanya, jangan mengambil peran di sana karena memang tidak diperkenankan. Nah, Pastor, untuk komuni ini sendiri kita bicara sebagai umat nih ya, pelanggaran-pelanggaran yang sengaja tidak sengaja kita lakukan selama proses Ekaristi dan komuni, pelanggaran kategorinya pengalaman dosa berat, dosa apa nggak sih sebenarnya, Pastor? Sebenarnya kalau yang menjadi halangan tadi kan yang dosa berat ya, kayak membunuh, aborsi dan segala macam, perceraian juga. Kalau yang dosa-dosa ringan itu biasanya kan kalau dulu dalam tradisi gereja itu biasanya sebelum Ekaristi itu selalu ada pengakuan dosa. Oh iya benar. Makanya selalu ada pengakuan dosa. Jadi umat diberi kesempatan untuk mengakui dosanya dulu terlebih dahulu sebelum menerima Kristus. Sebenarnya hari ini sangat mendalam ya. Itu kan sama seperti Bunda Maria ketika menerima Yesus di dalam rahimnya, Allah terlebih dahulu mempersiapkan dia menjadi perawan yang tidak bernoda dosa. Baru kemudian Yesus itu boleh ada di dalam kandungannya. Sama juga dengan kita. Ketika menerima tubuh dan darah Kristus dalam bentuk hosti yang sudah dikonsekrasi, maka kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan batin secara bersih untuk layak menerima Yesus yang mau masuk di dalam diri kita. Seharusnya dengan adanya proses itu kita cukup punya kesadaran bahwa ikutilah dengan sungguh-sungguh prosesi ini, gitu ya. Mau kehadirannya. Kehadiran terutama dari awal ya. Iya, jadi kita nggak ngomong tentang wah dosa lo gitu. Ya itu sudah ada ketentuan. Ada ketentuannya, tapi ya masa sih kita sudah diingatkan, sudah dikasih momennya ngaku dosa, yuk ikut sampai beres. Ya masa fokus gitu kan ya. Iya. Ini Pastor, aku mau nanya, ketika dalam satu hari ini ya, kita boleh berapa kali sih dapat komuni? Kalau ketentuan yang berlaku sebenarnya kalau untuk para pelayan itu biasanya maksimal itu 3. Ya, 3 kali merayakan Ekaristi ya. Maaf, ini imam. Oh, ini imam. Oke. Jadi merayakan itu maksimal udah 3 kali. Udah diusahakan maksimal. Itu maksimal. Oke. Tapi tergantung kondisi juga ya. Kalau di pedalaman kayak Kalimantan dan segala macam itu pasti berbeda konteksnya. Oke. Pasti itu juga sudah dengan izin ya. Dan kalau untuk imam, kalau untuk umat. Kalau untuk umat sebenarnya dimungkinkan juga, tetapi harus sungguh memahami
intensi atau esensi perayaannya. Misalnya pagi dia mengikuti misa harian ya, misa harian, lalu sore ada ketepatan tuh misa arwah misalnya di mana gitu, di lingkungan atau di mana gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ikut, karena pasti bacaan-bacanya itu berbeda. Untuk mendalami cara berimannya, untuk memahami misteri Kristus juga, dia bisa saja hadir di kedua perayaan Ekaristi itu dan menerima komuni di dua perayaan Ekaristi itu. Kalau kondisinya ada seseorang sedang sangat ingin dia sangat terpanggil, sangat ingin dekat dengan Tuhan, ikut misa pagi, ikut misa siang, misa sore, dia ingin mengikuti Ekaristinya sebenarnya. Tapi pagi udah menerima komuni, apakah siang sorenya dalam misa yang sama? Dalam misa yang sama. Dianjurkan kan cukup sekali ya. Sekali. Oke. Tapi dianjurkan, masalahnya itu hitam putih juga enggak tuh, abu-abu tuh dianjurkan. Karena dia pengen aja, saya pengen. Atau memang karena tugas pelayanan Son. Tugas pelayanan ada dia juga. miss dinner pagi, siang, sore gitu. Rajin banget. Bukan rajin, enggak ada lagi. Enggak ada orang. Enggak ada orang. Bolehkah dia community 3 kali begitu Pastor sebagai umat nih? Sebenarnya boleh saja ketika dia menerimanya dengan penuh hikmat ya, dengan penuh hikmat. Tapi kalau ketika dia hanya ya udahlah ini kebetulan ada komuni nih, karena saya lagi tugas, ya udahlah komuni. Jadi cuman ngikut arus doang. Nah, itu yang sebenarnya nggak ada penghormatan di sana. Menerima Kristus hanya karena ya udah kebetulan saya tugas, ya udah ini lagi komuni, ya udah saya komuni. Atau ada juga mungkin ya sebagian orang yang malah bangga, saya komuni 3 kali loh kemarin. Koar. Ada loh mungkin gitu ya, yang memang iya, aduh gila diberkati pisan kemarin saya komuni sampai 3 kali. Diberkati pisan. Misalkan karena dia mungkin seharian di gereja gitu. Ketika ditanya, oh saya yang bantu parkir. Oke, Pastor, berarti untuk anak-anak nih, anak-anak sendiri kan memang disarankan berarti oleh orang tua untuk mulai belajar menerima komuni pertama ya di usia. Nah itu tuh sebenarnya ada usia yang disarankan gak sih Pastor? Karena tingkat kesadaran seorang anak untuk bisa memahami makna dari sebuah komuni tubuh dan darah Kristus itu harus cukup umur yang bagaimana sih Pastor? Benar, sebenarnya itu yang paling penting. Kesadaran dia untuk memberi penghormatan terhadap Ekaristi dan bisa memahami pemahaman tentang Ekaristi itu sangat diperlukan. Jadi kematangan dia secara pikiran, perasaannya dia itu harus dimungkinkan bahwa dia bisa mengerti bahwa Ekaristi adalah sungguh tubuh Kristus. Jadi kemungkinan itu yang harus dituntut untuk dipersiapkan ya, selama masa persiapan tadi itu dipersiapkan untuk diberi pemahaman yang baik. Pembekalan oleh orang tua juga penting ya, sebelum mengantar anaknya belajar, kasih tahu tujuan nih belajar apa nih, kasih pemahaman. Benar. Itu kan juga tugas ketika suami dan istri menikah kan, itu salah satu tugas mereka, mendidik dan membesarkan anak. Ingat ya, ngajarin bukan ngabibita. Mau nggak? Mau nggak? Ayo kiss dulu nanti papa kasih. Nggak ada ya, no. Makanya belajar dulu, nggak gitu. Tapi kalau ini bertanya dengan serius nih Pastor ya, dengan nada santun dan serius. Ketika memang anak usianya sudah cukup 9-10 tahun. Tapi secara perkembangan si anak, nah sekarang ini banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK atau anak spesial dan lain sebagainya. Seperti apa nih tindakan yang harus diambil para orang tua untuk bisa memasukkan anaknya ke kursus komuni pertama? Ada pandangan itu ke arah sana Pastor? Oke, kalau sebenarnya kan hal itu khusus yang disabilitas lah ya dalam hal ini ya. Disabilitas baik. Jadi mereka ini kan memang diberi perhatian juga, di dalam gereja, diberi pembinaan yang khusus juga. Berbeda. Maksudnya untuk memberi pemahaman, terutama bagaimana mereka memahami soal Ekaristi tadi. Maka ya memang paling penting dalam hal ini adalah peran orang tua. Orang tua yang lebih dekat dengan anaknya dan paling memahami situasi dan kondisi anaknya. Tapi tentu saja di beberapa tempat itu tersedia juga karya-karya pastoral seperti itu kan. Misalnya para suster yang menangani khusus anak-anak seperti itu, mereka biasanya mendampingi anak spesial seperti itu. Mereka biasanya mendampingi untuk mempersiapkan diri untuk menerima komuni kudus. Jadi kadang pertanyaan orang tua itu juga macam-macam ya. Ini intermezzo nih Son. Ada beberapa orang tua yang aduh nanti kalau anak gue dikasih hosti nggak suka terus gimana ya? Nggak suka. Ini juga intermezzo. Kalau mau beli hosti yang belum diberkati buat latihan di rumah boleh Pastor ya? Boleh. Ada di Pratista tuh, Pratista dari Pastor Juju. Dan boleh. Ya kan belum diberkati. Orang cuma bentukan itu supaya terbiasa. Akan seperti ini Sony nih. familiar sama istilah Rasta. Nah, benar. Rasta, Mamen. Itu mereknya Rasta. Di Pratista dijualin. Jadi oleh-oleh tuh.
Jadi oleh-oleh. Berangkat beli. Hosti yang belum diberkati. Tapi Dan biasanya yang kali ini dikasih rasa, ada coklat, pandan, benar. Ada keju. Tapi biasa peruntukannya memang untuk berlatih, khususnya untuk anak-anak. Enggak juga, itu cemilan. buat cemilan. Oleh-oleh. Cemilan. Jadi kalau Bapak Ibu umat misalkan takut anaknya nggak doyan Hosti kan rasanya juga kan unik ya maksudnya. Boleh beli ke Pratista tuh. Di Pratista dijual juga, ada tokonya yang memang jual Hosti polos ataupun juga yang memang ada rasanya. Memang untuk juga dikonsumsi sebagai oleh-oleh. Tapi itu Hosti belum diberkati. Itu boleh dibagi ke anak-anak. Jangan dipotong. Wah, ada yang ngejual Hosti nih. Enggak. Wah, harus lengkap. Ini yang Betul. belum diberkati. Atau juga jangan dipotong, Hosti boleh dibagi ke anak-anak. Jangan ya. Hosti yang belum diberkati ada di Pratista bisa dikasih ke anak-anak, bisa. Yang udah di mulut kita kalau di gereja tidak boleh. Nah, ini tadi gue jadi tertarik ini loh, Pastor. Ada pandangan gue jadinya, kalau kita punya kekhawatiran kita memiliki seorang putra putri yang berkebutuhan khusus. Secara psikologis orang tua kan ingin supaya anaknya ini tetap diberkati, karena salah satunya alasannya mungkin kondisinya harus ada pengampu, harus ada yang mendampingi, yaitu orang tua. Tapi ada juga khawatirnya ada orang tua yang punya pandangan udah cukup umur lah, tapi secara mental kan kita nggak tahu si anak nih. Tapi karena ikut arus, wah anaknya ibu ini umur 9 tahun udah komuni pertama, udah kamu ikut aja nak. Nah si anak kan psikologisnya kan apaan nih gitu loh. Nah, itu apakah kita sebagai orang tua harus menanyakan ke si anak apakah dia siap, atau secara kesadaran aja bahwa kita orang tua, anak saya memang harus ikut, siap nggak siap umur segini sudah saatnya ikut, apa harus kita tanyakan dulu, Pastor? Benar, sebenarnya dalam hal ini kan orang tua berperan penting ya. Nah, dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, ini masih tugas mereka ketika menjadi suami dan istri, pernikahan dalam gereja Katolik, maka mendidik dan membesarkan anak seturut ajaran dan iman Katolik. Maka dalam hal ini gerakan dari orang tua itu sangat penting untuk mendidik anaknya. Ya silahkan kalau memang sudah waktunya dan memang dikatakan dari paroki usia sekian ya, dalam misalnya usia 5 SD segala macam, udah waktunya sudah untuk komuni, ya udah harus diarahkan anaknya. Arahkan. Harus diarahkan. Tapi biasanya kan kalau di tempat-tempat kita sekolah yang lebih bergerak gitu kan. Jadi dari sekolah udah dipersiapkan dengan matang. Jadi ya yaudah diserahkan ke sekolah gitu ya. Seolah-olah tugas sekolah. Tapi sebenarnya ini kan harus kesadaran dari orang tua. Mungkin nih kalau misalkan si anak ternyata nggak mau sekarang, jeng-jeng. Boleh aja kali. Nah itu kalau apakah menurut gue sih boleh aja ya. Ini pandangan kita awam nih ya. Maksudnya saat anak sudah punya cukup kesadaran untuk mengatakan belum tahun depan lah gitu. Itu tuh berarti memang sesuatu yang bisa didiskusikan orang tua dan anak. Sebenarnya hal itu juga harus dihargai ya sebagai seorang anak yang memiliki kebebasan. Ya. Dalam hal ini dia bisa mengatakan jangan dulu. Ya takutnya nanti kalau kita paksakan dia hanya ya sudah ritual doang ini. Dia tidak mengikuti tanpa memaknainya. Padahal itu dia peran orang tua itu pentingnya adalah membekali dulu nih. Kasih bekal dari kecil, usia segini, misalkan 2-3 tahun ke belakang nih. Nanti kamu umur segini, disarankan gini-gini, bekalin terus. Nanti sudah cukup umur biar saya udah dibekalin. Udah dibekalin sama orang tua. Iya. Ternyata banyak ya yang bisa kita gali dari komuni doang. Hal yang mungkin apa sih bahas komuni? Apa sih ini komuni? Tiap minggu juga komuni. Hati-hati, jangan sampai terjebak di rutinitasnya. Karena setiap ada konsekrasi di misa nih gitu di Ekaristi, itu juga kan menghadirkan sesuatu yang apa ya istilahnya yang suci gitu untuk kita semua gitu ya. Pertanyaan awam, Hosti terbuat dari apa sih? Dari gandum. Tepung gandum. Gandum atau tepung? Dari gandum. Tepung gandum ya? Tepung gandum ya. Oke. Pertanyaan saya, anggurnya dari mana? Fermentasi. Fermentasi. Kita main aman aja. Tapi kalau ngomongin Romo SMM yang memang awalnya dari Perancis, kan banyak ladang anggur dari Bordeaux jelas. Dari Rene. Maaf, ini nanya lagi masalah anggurnya tapi dikit ya. Anggurnya tuh kita bisa pakai merek apa aja gitu Pastor atau ada khusus? Itu anggur khusus. Anggur khusus Bapak Ibu ingat. Enggak anggur sembarangan. Di rumah jangan main-main pakai anggur yang ada di rumah ya. Dan memang kan umat tidak mengkonsumsi anggur itu saat Ekaristi, hanya imam kan. Beda kalau di Protestan mah memang roti tawar yang sudah dipecah-pecahkan, potong-potong dan ada sari roti atau apa? Kayaknya saron deh. Si minumnya bisa anggur atau teh.
Karena ditanya dulu, kan tidak semua orang bisa minum anggur. Oh iya. Ada jemaat yang tidak biasa minum anggur, ada pilihan tehnya gitu. Tapi pilihan kopi nggak ada. Nggak ada kopi. Kalau ada V60 kalau Kirain ada kopi. Dan memang anggurnya tuh dijual. Anggur, tapi memang labelingnya anggur perjamuan, tidak semua orang boleh beli. Biasa kalau misalkan ada acara gerejawi yang sifatnya di komplek di mana yang mengharuskan ada perjamuan, baru itu bisa didapatkan. Harus diizinin dengan adanya hamba Tuhan gitu. Teknisnya nggak tahu deh. Lah kan lu yang Kristen, gua kagak tahu. Tapi kan gua belum pernah beli. Oh iya. Beli apa anggur perjamuan? Takut. Mending beli anggur yang lain. Iya benar. Gitu. Iya, makanya umat Katolik akan tidak pernah ya mengkonsumsi si anggurnya secara langsung ya. Kecuali apapun kondisinya. Ada. Kalaupun kalau nggak salah, gue juga lupa ya, udah 11 tahun yang lalu waktu gue nikah dulu, rasanya gue celup sih. Oh celup. Biasanya untuk pernikahan, terus yang komuni pertama juga sih. Iya, komuni pertama nyelup tuh. Celup. Jadi ada cawannya, dua rupa. Hostinya dicelup. Tubuh dan darah. Okay. Tubuh dan darah. Tapi kalau biasanya cuma sekali tuh. Iya, kalau ada pesta ada jamuan pernikahan, untuk pengantinnya boleh nyelup. Boleh. Pengantinnya. Dan umat yang hadir? Enggak. Hanya si pengantinnya. Tahu nggak kenapa? Karena abis itu juga anggurnya dihabiskan oleh imam. Lu kebayang 5.000 umat masuk semua tangannya nyelup. Imam harus kan cuma habisin, coy. Enggak sama tangan. Lu kata siapa? Ada juga yang masukin sama tangannya. Ya kali ngomong. Ya emang dia mau nari. Ya mungkin. Mungkin aja. Sok sekarang gini ya, yang ketoel ya. Yang nyelup. Lu 5.000 umat misalkan gitu, terus belum habis nih imam terakhir nih imam. Pastor Chandra tuh ngeliatnya nih tangan, jangan jangan nyelup aja. Iya. Tapi itu benar juga itu. Kenapa Pastor? Biasanya kan umat mungkin karena kurang menaruh hormat gitu ya. Jadi nyelupnya kayak nyelup roti, jadi gitu aja. Itu kan harus dipenuh dengan hormat ya biasanya. Karena jangan sampai darah Kristusnya itu tertumpah. Jadi biasanya orang itu nyelup dengan tangan kanan di darah Kristus, tangan kirinya nopang terus sampai ke mulut. Kalau gua dulu nggak mau rugi Son. Jadi ini kan pasti bulat, minimal 3/4 tuh masuk gitu. Tapi jangan dikeplek-keplek dong. Nggak boleh. Lemes itu. Nggak boleh. Ya itu dia. Akhirnya sih saya melihatnya memang kita harus paham dulu loh. Komuni itu apa gitu. Iya. Kita tubuh dan darah Kristus, penghormatan dan Yesusnya hadir. Nyata. Iya, perlakukanlah itu dengan sepantasnya gitu ya. Iya. Jadi kita akan tahu saat kita paham itu, kita akan tahu bagaimana harus menaruh hormatnya. Ini ada yang menarik yang mungkin bisa kita tanyain lagi sama Pastor, cuman memang waktu udah agak mepet. Singkat aja Pastor. Kita sebagai umat Katolik, kemarin ada kejadian bahwa ada apa disebutnya Black Communion atau apa tuh disebutnya viral tuh ya. Ada orang mau melukai lah gitu ya tubuh Kristus yang ada gitu dengan dibanting ke tanah. Lalu ada orang yang juga kita nggak pernah expect, badannya keker, tatoan, jombrosan, dia lari, dia ambil hostinya, dia makan, lalu dia yang jadi tumbal tanda kutip, dipukulin dan lain sebagainya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau kita sebagai umat Katolik lihat ada kejadian seperti itu, tadi komuni jatuh yang ambil pastor atau asmamnya. Kalau kita melihat di tempat lain suatu saat, amit-amit ya, jangan sampai ada hosti yang memang mau di tanda kutip dinajiskan, disalahgunakan gitu. Tindakan kita apa nih Pastor? Yang paling pertama, apa kita selamatin hostinya? Kan nggak mungkin lapor dulu ke pastor. Benar. Gimana nih Pastor sebagai umat Katolik? Kalau dari contoh yang dikatakan tadi itu memang sangat luar biasa ya pengorbanan dari beliau itu ya. Karena kan dia sudah memiliki penghormatan yang besar dalam hal ini terhadap komunikus kudus ya. Dan dia menyelamatkannya dengan menyantapnya. Dan itu suatu cara yang sebenarnya paling tepat. Ya. Jadi dia menyantapnya dengan penuh hormat pasti itu. Karena dia saja sudah mengorbankan diri seperti itu. Maka kita juga ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, ya jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai membuat gaduh perayaannya. Tetapi misalnya biasanya kan ada petugas tuh yang di gereja-gereja, dekati kalau memang orangnya nggak menyantapnya gitu ya. Jadi harus terus didekati. Tapi dalam keheningan, usahakan jangan membuat heboh. Karena kan itu merusak suasana semuanya pasti. Jadi, tapi ketika memang ada orang yang mau tanda kutip menghancurkan si hosti ini misalkan gitu ya, dengan satu dan lain hal cara, kita sebagai umat Katolik
bisa dengan sesimpel memakannya aja Bisa, gitu ya, bisa. untuk melindungi hostinya ini nih gitu ya. Ingat, tapi kita tidak menuhankan hosti ya. Betul. Yang kalau kita sudah mengerti makna dari komuni itu sendiri, kita akan mengerti bahwa yang kita hormati itu Bukan adalah rotinya. tubuh dan darah Kristus yang oleh orang tidak bertanggung jawab dipersalahgunakan. Benar. Maka saat kita paham harusnya nggak gini nih kita memperlakukan tubuh dan darah Kristus. Tapi ingat Son, kalau lu yang lihat please jangan, kan harus dibaptis dulu. Iya lagi, ya kan? Iya lagi. Kan nggak mungkin lu lapor, "No, sini no, kenapa? Makanin dong," nggak mungkin. Itu. Iya, betul. Iya, itu yang penting memaknainya. Untuk closing statement, Pastor, untuk komuni ini sendiri, mungkin kita merasa kita sudah menjadi cukup, gue mau udah Katolik, gue dari lahir Katolik, atau saya mengerti banget tentang Katolik. Tapi ternyata dari obrolan kali ini, banyak. Ternyata semakin kita tahu, semakin kita nggak tahu. Kira-kira closing statement apa yang berkaitan dengan komuni yang boleh disampaikan ke umat nih, Pastor? Silakan. Oke, baik. Ya, komuni ini kan ya tidak terlepas dari yang namanya Ekaristi itu sendiri ya. Jadi Ekaristi itu sendiri ya menghadirkan kurban Kristus di atas Kalvari, di atas meja altar. Jadi kurban itu dirayakan sekali lagi, dalam tanda kutip sekali lagi, di atas meja altar. Ya, kurban itu dilaksanakan kembali. Jadi Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, itu sekali lagi dilaksanakan di atas meja altar. Maka pengorbanan ini harus sungguh-sungguh diterima dengan penuh hormat. Ini adalah anugerah dari Tuhan bagi kita semua umat beriman, maka harus diterima dengan penuh hormat juga. Kita kan biasanya kalau datang pejabat-pejabat besar, wah hormatnya itu nggak main-main. Biasanya kan jalan-jalan dibersihkan, segala macam, siap salah. Mohon izin. Ini Tuhan sendiri yang datang. Maka kita juga harus mempersiapkan hati, lahir dan batin untuk sungguh-sungguh menerima Tuhan ini. Karena ya sekali lagi pengorbanan keselamatan kita itu justru lahir dari kurban Yesus di atas kayu salib itu, yang kita rayakan terus-menerus dalam perayaan Ekaristi. Karena perayaan Ekaristi itu kan suatu perayaan yang dilaksanakan saat ini di tempat ini, namun di sisi lain itu menghadirkan peristiwa salib itu ke tempat ini. Itu seolah-olah ada dua peristiwa yang sedang berlangsung, tapi disatukan dalam suatu peristiwa, yaitu peristiwa salib dalam keabadian itu. Dan ini bisa mengantar ke episode berikutnya. Makanya harus ke gereja. Hari Minggu harus ke gereja. Benar. Karena merasakan pengalaman langsung. Nggak bisa tuh bilang, kan ada online ternyata. Nggak bisa merasakan online. kehadiran, kembali disajikan di atas altar, itu akan kita alami langsung saat kita datang. Benar. Makanya Minggu harus ke gereja. Dan juga jawaban untuk umat yang mungkin selama ini bertanya, Tuhan kemana kok meninggalkan aku? Ada. Tiap minggu ketemu lu kalau mau, coy, gitu kan ya. Jauh nih obrolannya bakal bisa lebih lanjut lagi ke depan. Pastor Chandra nanti mampir lagi ya kapan-kapan ke rumah Noni ya. Kalau nggak kita yang ke Sintang. Kok Sintang? Enak aja. Kan ada di Cimbuluh. Tadi. Itu mah nyari Bipang. Kita ke bukitnya FC. Terima kasih Pastor Coki Sitohang sudah hadir. Mirip lagi Son. Gue udah pikir mirip siapa. Gue bilangnya mirip Coki Sitohang. Oke. Bapak Ibu umat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni. Nodi Rahadian, Sony Bastian, dan juga Pastor Chandra pamit. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.